pada 2019, 2014 kan ada satu fenomena yang ditinggalkan, Pak, yang sampai hari ini melekat dalam dunia politik, itu soal polarisasi. Pemilu ini bukan hanya melahirkan seorang pemimpin baru, tapi juga meninggalkan polarisasi dalam partai politik. Bahkan ini melekat dalam masyarakat terkait politik identitas. Gimana, Pak, menurut pandangan Bapak nih? Gambaran politik kita itu bukan hanya melahirkan seorang pemimpin baru, tetapi juga menyisakan jejak negatif, Betul. yakni polarisasi politik. Nah, mungkin pertanyaannya di mana peran atau fungsi parpol sebetulnya? Tetapi kalau di Indonesia justru perbedaan atau perbedaan sosial masyarakat itu justru diperkeras oleh kepentingan partai politik. Sebenarnya kan dalam partai politik yang hari ini, Pak, itu kan adalah soal aktor, soal pemimpin. Nah, memang partai politik selalu menghadirkan banyak aktor-aktor politik yang bisa jadi pemimpin-pemimpin di negara ini, Pak. Tapi bagaimana juga partai politik mengagregasi, Pak, aktor-aktor yang sebenarnya mereka non parpol, cuman mereka eksis di masyarakat dalam legislatif ataupun dalam pemilihan eksekutif. Ya, ini juga terkait dengan zaman yang berubah, cuy, ya. Betul. Kita kan zaman post-modern, post-truth gitu ya. Sehingga orang yang populer itu lebih jauh bisa menarik suara publik, lebih diterima berbandingkan kader-kader baik sebetulnya. Sehingga para influencer, para artis gitu ya, kemudian aktor itu lebih banyak nyebur ke dunia politik sebagai food getter untuk perolehan suara. Nah, ini yang saya kira perlu disimak oleh partai politik, karena partai politik kan bukan hanya melakukan agregasi, artikulasi, pendidikan, tapi juga dia harus bisa melahirkan kader-kader terbaik yang kemudian dicintai oleh rakyat. Nah, ini yang kemudian belum banyak terjadi di Indonesia. Misalkan beberapa literatur yang saya baca gitu ya, di Argentina, di India. Ini India kan Dia lebih karena begini, India seringkali kita mencibir, karena ya terutama di ini ya, ya, apalagi kalau misalkan kita nonton film India gitu kan, politik, polisinya itu kan mencirikan yang tidak mengayomi, tidak mendidik. Tetapi sebetulnya yang terjadi dalam konteks partai politik di India yang terkasta, mereka kata ada kasta-kasta politik, kemudian terbelah secara sosial, secara sosial terbelah. Justru mereka itu menjalankan fungsi secara fungsional. Lebih demokratik dalam partai politik ya. Maksudnya secara fungsional atau secara demokratik dalam bahasa Jona tadi adalah begini. Mereka itu ingin mendapatkan suara di pemilu berikutnya. Maka partai-partai yang tidak menang dan partai-partai yang menang itu kemudian setiap hari itu selalu selalu mendatangi warga masyarakat atau kalau di kita kantor-kantor administratif gitu ya, dan menanyakan apakah para birokrat-birokrat ini melayani Anda atau tidak. Oh, itu dilakukan, dan kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang di sana, maka mereka akan memperjuangkan itu. Dan itu tidak terjadi di kita. Kalau di kita itu, saya ingin menyebut partai politik itu ya partai pemilu. Partai yang ada pada saat mau pemilu gitu. Fungsinya lepas setelah pemilu, Pak, ya. Dia lepas setelah mereka terpilih, mereka dilantik, dan kemudian ada lagi menjelang pemilu. Nah, ini yang
tidak terjadi di India dan di Argentina. Di India itu mereka melakukan, meskipun ya tidak se ekstrim apa yang saya katakan setiap hari, tetapi mereka melakukan itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau lihat kenapa sih partai politik gagal melahirkan tokoh Thor ya kemudian dicintai rakyatnya, karena mereka belum melembagakan fungsinya sebagai partai politik. Mereka baru melembagakan dirinya sebagai partai pemilu. Itu kritik kita sebetulnya kepada partai-partai politik. Jadi selalu ngasih aktor atau kader yang udah jadi, Dia yang sudah memiliki masa. ya mereka selalu mencari vote getter karena ini kan menjadi kotel efek ya di dalam pemilu, karena kita tidak pungkiri bahwa suara terbanyak itu akan menentukan suara mereka juga di level nasional, di level provinsi, kota, kabupaten. Kayak Elsa kemarin mungkin. Nah, itu salah satu sebetulnya strategi golongan karya saya melihat itu untuk meningkatkan elektabilitas mereka di pemilu tahun 2024. Karena followers Kang Emil itu kan banyak ya, bukan hanya di Twitter tetapi juga di IG gitu ya, di YouTube. Dan kalau misalkan 50% saja para followers Kang Emil itu memilih Golkar, terus ditambah dengan pemilih tradisional Golkar, maka sudah sangat menguntungkan bagi Golkar. Nah, itu yang terjadi juga ketika partai politik menggandeng para aktor, para aktris, para influencer. Ada minusnya juga kan Pak ya, ketika partai politik yang belum kuat secara lembaga terus masuk satu Ya, atau kader lebih gede, ini justru mengganggu atau justru itu Joe. Kita berharap partai politik ke depan itu adalah partai politik yang modern dan demokratik, sehingga mereka menjalankan fungsi pendidikan, kaderisasi dari bawah, dipromosikan oleh partai untuk menjadi anggota legislatif, dipromosikan untuk menjadi kepala daerah di level kota kabupaten, dipromosikan untuk menjadi DPR provinsi Jadi ada jenjang-jenjang yang kemudian dilalui oleh aktor itu untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kan kita nggak bisa kemudian meminta aktor yang ya kita yakin followersnya banyak, tetapi yang jadi masalah apakah mereka sanggup? kan followers selama ini kan taunya non partai. Ya, nah itu juga yang menjadi masalah di kita ya. Iya. Ada beberapa calon kalau misalkan Jonah melihat, terutama di level nasional ya. Selain RK sebelum kemudian beliau masuk ke partai politik, bahkan ada satu yang sudah dideklarasikan. Tapi bukan kader kan Pak? Bukan kader. Nah, kenapa? Ya karena dia punya popularitas ya sangat tinggi. Nah, ini menurut pandangan saya tentu akan mencederai demokrasi di partai Politik sendiri ya. Lebih banyak negatifnya kayaknya. Ya, tentu banyak orang yang sakit hati. Banyak orang yang sakit hati. Ayo, karena akhir tahun ini kan juga sudah mulai Pak ya, proses pendaftaran calon nih kan, kayaknya kita masih ada waktu 6-7 bulan lagi Ke depan sampai melihat posisi fix. Nah, menjelang akhir tahun nih Pak, kan tahun depan Februari juga sudah proses pemilihan. Ya, 14 Februari. Karena kita sedang bahas partai politik, apakah yang sudah jalan duluan, start duluan sebagai koalisi ini sudah sangat baik langkahnya Pak? Mereka melembagakan koalisi mereka, kemudian sudah mulai melangkah mencari aktor buat dicalonkan, atau sudah terbentuk koalisi lain pengen mencuri partai itu gabung. Nah, ini gambaran koalisi hari ini gimana Ya, Pak? secara teoretikal seharusnya memang partai politik itu lebih awal. Harusnya Kenapa? Karena para pemilih akan diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian atas jejak rekam. pelajari. Ini kan pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik kepada warga. Kalau misalkan tiba-tiba dimunculkan, maka publik itu tidak mempunyai kesempatan
mempelajari secara cukup matang mengenai aktor tadi atau calon yang disodorkan oleh partai politik. Ya di Indonesia oke lah, sudah ada 3 koalisi ya. 3 koalisi Pak. Koalisi Indonesia Bersatu, kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian yang Udah apa belum ada pembaharuan itu Pak? iya kalau misalkan kita lihat kan sudah mulai godok betul ya. Kayak merucing ya sebenarnya Pak. Jadi paling tidak ada 3 yang Harus ada 3 poros. ya 3 poros koalisi. Nah sejatinya sebagai partai politik yang demokratik, saya sih menilai jauh lebih baik untuk mendorong calon di awal sehingga punya kesempatan para calon-calon itu untuk mempromosikan visinya, misinya kepada, meskipun ini belum waktu kampanye ya, tetapi kan dia sudah mulai spill batik dia sudah mulai paling nggak dilontarkan sedikit tipis-tipis ya, apa nih visinya, apa nih misinya, sehingga orang kemudian sudah mulai oh ini positifnya di sini, ini negatifnya di sini. Calon yang lain positifnya di sini, negatifnya di sini. Sehingga publik itu mempunyai kesempatan untuk melakukan penilaian sejak awal. Nah, pendidikan politiknya di situ sebetulnya. Bagusnya ya, Ya, idealnya begitu. Idealnya begitu. Jadi saya berharap sih ya kita akan melihat di waktu-waktu ke depan ada partai politik atau koalisi partai politik yang sudah mulai mendeklarasikan lagi siapa-siapa yang kemudian mereka jagokan untuk pemilu tahun 2024 ya. Tapi kayaknya mah ini Pak ya, justru ada pasang koalisi kayak gitu. Ya kalau kita lihat manuver koalisi sekarang ya. Tadi kita bicara sesuatu yang ideal ya. Betul Pak. Kalau idealnya seperti itu. Seperti itu, tetapi kalau tapi kan politik itu penuh dengan intrik ya. Betul. Politik itu adalah seni serba kemungkinan sebetulnya. Segala kemungkinan itu harus dilakukan. Jadi kita lihat bahkan partai politik yang lebih awal mengusung salah satu calon partai gitu ya, dan kemudian dia ada di koalisi pemerintah, ini juga sekarang sebetulnya sedang ketar-ketir. Apakah kemudian dia akan terus on track diharapkan gitu dengan koalisi itu, atau di tengah jalan tiba-tiba ada patologi-patologi yang kita nggak pernah tahu karena politik itu ya of possibility. Jadi kita akan melihat kemungkinan ke depan itu saat. Ya sampai 2019 lah Pak ya. Ya, ambil dia Pak Wapres juga kan tahu. Ya ini kan apa ya, contoh-contoh bagaimana kemudian harusnya partai politik ya bisa belajar dari pengalaman itu, karena kita dengar bahkan udah ngukur jas kan. Udah ngukur jas, tahu-tahu nggak jadi. Ya itu udah sangat biasa terjadi di politik Indonesia, sehingga ketika kita lihat koalisi yang satu ditarik ke koalisi yang lain, itu sangat mungkin terjadi, apalagi masih ada kebutuhan tertentu dari partai politik itu untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Nih terakhir nih Pak, pertanyaannya nih Pak soal partai politik lain. Gimana kabarnya partai politik non parlemen ini Pak? Kan orang-orang kan partai-partai giant ini kan sudah bangun koalisi, tapi kan ada partai-partai politik yang sebenarnya mereka di daerah tuh eksis di dewan gitu. Nah hanya di Senayan mereka tidak ada. Nah, jadi dilupakan. Ini yang kemudian perlu kita bincangkan. Sebetulnya bagaimana sih partai itu harus memainkan fungsinya, memerankan fungsinya agar kemudian mereka bisa berkiprah bagi Indonesia yang demokratik, sejahtera, sesuai dengan tujuan negara kita. Saya kira partai-partai itu tentu harus mulai melakukan pelembagaan
Iya. partai secara ideal melakukan kaderisasi, kemudian melakukan pemilihan berkala terhadap pemimpin-pemimpinnya. Karena kalau misalkan kita lihat partai politik di Indonesia ini kan, ya partai yang masih tradisional, Jo. Jadi Jauh dari mode. jauh dari modern, jauh dari demokratik. Kenapa saya katakan begitu? Karena partai-partai yang demokratik, partai-partai yang modern adalah partai-partai yang kemudian bisa menerima perubahan-perubahan di dalam internal partai. Ya ideologi mungkin tidak berubah, Betul. tetapi perubahan zaman dalam tanda petik ya, Iya. perubahan zaman tentu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah itu kan tidak terjadi nih di beberapa partai besar di Indonesia. Betul. Ya kecuali ya Golkar memang dia ditempa oleh waktu sehingga pemimpinnya bisa siapa aja, bisa mantan perwira gitu ya, mantan jenderal, atau kemudian elit politik sipil atau pengusaha, saudagar gitu ya. Nah tetapi partai-partai politik lain kan ya nggak begitu, Tidak seterbuka Golkar. tidak seterbuka. Nah transformasi ini harus dilakukan di dalam tubuh partai politik supaya kemudian kaum milenial, para anak-anak muda, para pemilih itu melihat bahwa partai ini menjadi partai yang demokratik, partai yang kemudian bisa menerima perubahan-perubahan, partai yang enggak didikte oleh para pemilik dalam tanda petik ya, pemilik partai. Nah ini yang kemudian kita idamkan sebetulnya partai ke depan itu, dengan harapan ketika partai ini bisa bertransformasi gitu ya, tanpa kemudian meninggalkan ideologi partainya, maka dia bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Tentu ini tidak mudah karena Pekerjaan berat itu. karena di dalam partai politik itu kan banyak sekali orang yang punya kepentingan. Mereka tentu bukan hanya berharap terjadi perubahan di dalam tubuh partainya, tetapi juga terjadi perubahan terhadap dirinya. Yang awalnya nggak ada alfat, dikasihkan kemudian dia bisa Politik alpas Pak. ya politik hukum, jadi harapan mendapatkan gitu ya. Nah kan ada kepentingan pribadi yang sebetulnya nempel di kepentingan itu. Ya itu hal yang lumrah karena orang mungkin berharap itu Jo di partai politik, tetapi dalam konteks yang sakral gitu ya, dalam konteks politik yang ideal, kita berharap partai politik bukan hanya sekedar mengejar kekuasaan, tetapi juga bisa merealisasikan marwah ideologis mereka. Kerja-kerja rumput ya Pak. Ya. Pak, satu kalimat untuk partai politik Pak, kira-kira yang mau disampaikan. Harus kembali ke akar ideologi, menjadi suluh bagi demokrasi di Indonesia, karena mau tidak mau partai politik merupakan cikal bakal dari suburnya demokrasi di Indonesia. Oh, oke deh. Sebenarnya ada banyak banget topik yang bisa kita bahas lebih fokus Pak, next time mungkin Pak. Oke, thank you. Satu-satu bisa kita bahas nih soal partai baru, soal ideologi, atau soal partai tradisional, partai modern. Atau benar-benar sudah bahas soal partai. Ya. Tapi semoga Pak yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan banyak manfaat lah Pak buat para pendengar political literasi ini. Tapi nampaknya harus kita cukupkan saat ini Pak. Terima kasih Josh. Terima kasih banyak. Thank you. Pak Leo untuk waktunya sudah mau berdiskusi dan menyampaikan banyak hal terkait partai politik. Terima kasih juga yang sudah mau mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di porsi-porsi berikutnya. Saya Jonas Silas. Salam.